Tadi kesepakatan awal tadi sama pihak kepolisian sepakat pihak lawyer itu tidak boleh bicara dan tidak boleh foto. Sangat saya sayangkan pengacara dari terdakwa ini itu melakukan kegiatan memoto, berbicara, mengatur bagaimana tadi begini. Sebenarnya saya mau komplain, tapi saya tahu etika. Itu makanya saya temukan polisinya. Pak polisi, mohon maaf, apakah ini pihak dari kepolisian tidak? Kenapa dia moto-moto dari tadi? Saya minta itu dihapus. Ya. Kita bukan ada unsur dendam, tidak. Tapi ini supaya terang benderang. Jangan nanti foto-foto itu disebarkan menjadi fitnah baru. Korban, pelaku juga jadi terbeban. Kita konsekuen. Akhirnya itu dihapus dengan pemaksaan polisi dari menghapus itu semua. Cuman yang kita lihat perlu dipahami tadi adalah kenapa saya minta sebenarnya si Teman-teman AS media itu tadi keluar teriak. Karena kalau tidak salah 2 rumah di sini ada CCTV yang diambil bukti kemarin. Jadi kelihatan nanti dia itu keluar benar atau tidak. Itu satu. Yang kedua, yang tidak diambil, tidak dilakukan reka adalah ketika si dokter datang jam 10, jam 22 dia klakson, keluar dia untuk membuka pintu. Kan pertanyaannya, apakah kejadian sudah ada di situ, sudah terjadi di situ? Coba nanti disinkronkan dari berita-berita, dari pemberita-pemberita disinkronkan. Ketika polisi datang ke TKP, olah TKP itu diketemukan 3 orang. Si HS, korban dan pelaku. Tapi itu ketemu 4 orang. Berarti polisi datang setelah 4 orang. Jadi maksud kami di sini adalah, mari kita ungkap ini. Kalau saya lihat dari reka-rekannya tadi, reka ulangnya tadi, ia berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti dari BAP ada tetesan darah ketika si korban sudah kesayat begini, ada tetesan darah di tangga, dan tetesan darah itu ada di pintu kamar si HS ini. Di pintunya, karena pintunya itu agak tangganya itu sama. Apakah memang sempat dia megang ini karena mungkin sudah poyang, itu tidak tahu, tapi ada. Ya nanti dari reka ini harus berkesesuaian dengan foto bukti-bukti yang diambil oleh pihak kepolisian ketika olah TKP. Itu yang paling ironisnya, sudah tahu korban di situ, kenapa bukan korban yang di luar? Kenapa yang ke atas duluan? Ya saya sisi kemanusiaan lah, bukan berbicara profesi. Kalau kita bilang kode etik profesi, ya saya terlalu jauh karena itu bukan domainnya saya. Pak, sempat ada keberatan yang ada bisikan gaib itu gimana? Ya kalau yang katakan bisikan gaib, ada bisikan gaib itu ada 2. Pisau itu kan di lantai 1, kenapa di lantai 3? Kalau ada bisikan gaib, sekarang begini sederhana saja, yang tidak berkesesuaian. Ada bisikan gaib, tapi ada informasi adalah hubungan sejenis. Terbantahkan ini. Nah, itu makanya saya bilang, kami di sini sebagai kuasa hukum daripada korban adalah untuk mengungkap perkara ini supaya jelas. Karena apa? Faktor psikologis kepada anak si korban ini harus dikelirkan nanti. Faktor psikologis kepada anak korban ini. Ya, itu saja yang dari komentar kami itu. Bang, siapa bang nama lengkap bang? Keluarga dulu. Bang, nama lengkap bang? Suaminya. Abang nama lengkap? Nama lengkap saya Surya Negara Panjaitan. Dari Panjaitan Lawyer Club. Ini suaminya. Ada sedikit tambahan. Abang. Gimana Bang? Begini, yang menjadi pertanyaan kita bersama sebelum suami korban menyampaikan sesuatu. Peristiwa terjadinya pembunuhan ini atau digorok di lantai 3 ya. Sementara korban itu tercover di lantai 1 di samping mobil. Bagaimana setelah digorok ini putus kerongkongan besar ini dari lantai 3 bisa dibawa? Nah, menjadi pertanyaan kami, di mana bajunya? Tadi saat kami pertanyakan kepada penyidik maupun yang mewakili dari kejaksaan, katanya sudah ketemu keterangan tadi. Kalau keterangan kemarin belum ditemukan. Jadi supaya kita melihat peristiwa ini secara utuh,
dan kita mengungkap sebenar-benarnya faktanya. Tidak ada tendensius apa-apa, tapi bagaimana mengungkap perkara ini terang benderang. Terima kasih. Pak, selama ini korban dan pelaku ini hubungannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Kalau selama ini hubungan istri saya dengan pelaku itu baik-baik aja. Tidak ada permasalahan yang saya tahu. Dan saya sendiri juga sering mengantar istri saya ke sini untuk bertemu dengan pelaku. Itu teman kecil ya Pak? Iya, dari teman kecil, teman sekolah, sampai di Jakarta ini masih kompak terus. Jadi, terus kedua, cuman yang saya sesalkan, kejadian kata polisi sama saya jam 10, tapi tidak ada pemberitahuan sama saya sampai jam 1 malam. Kalau tidak saya cari istri saya teleponin, tidak ada pemberitahuan sama keluarga. Kenapa Terus disuruh rencana datang? yang 3 jam ini apa? Itu yang jadi pertanyaan sama saya. Pak, saat kejadian istri Bapak pamit ke Bapak itu kemana? Saat kejadian itu siangnya pamit saya, tapi dari jam 10. Abang? Jam 10 pagi bolak-balik telepon ini pelaku sama istri saya Dari media. untuk bertemu di sini. Padahal baru kemarinnya itu bertemu. Dan ada buktinya di handphonenya, ada panggilan tak terjawab sampai 9 kali, paling nggak 10 kali. Tidak dia ditelepon istri saya, ditelepon anak saya yang paling gede di kerjaan. Gimana caranya hubungin mama? Akhirnya anak saya hubungin saya. Berhubunglah sama istri saya. Dan saya sempat nanya sama istri saya, kemarin kan baru ketemu. Kenapa lagi? Memang masih di sini dia. Ada si Riong di sini, kata istri saya. Waktu itu istri saya lagi nyetrika. Selesai nyetrika dia baru berangkat di sini. Waktu itu saya ketiduran. Jam 11 saya tiduran, akhirnya ketiduran. Anak saya baru nyampe dari sekolah di rumah. Kedua, istri saya ini minta anak saya untuk ngorder Grab. Mau kemana, Mak? Mau ke rumah tulang dokter, ada Riong di sana katanya. Terus ya udah, yang biasanya tidak naik Grab minta diantar. Tapi datang anak saya, nggak usah Mak naik Grab, saya antar aja, kata anak saya. Akhirnya anak saya ngantar ke sini jam 1 lewat siang, jam 1 siang lewat. Pulang sudah anak saya dari sini, saya bangun tidur, Dek, Mama mana? Udah saya antar ke rumah tulang dokter. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Karena selama ini tidak ada kecurigaan saya, karena ada pertemanan baik dan orangnya juga memang baik. Saya tidak hilangkan kebaikannya, baik juga. Itu makanya saya tanda tanya motifnya apa ini pembunuhan. Pak, kabarnya kan istri Bapak sempat dikerokin ya Pak ya sama pelaku. Oh, kalau itu saya nggak percaya. Kalau itu saya nggak percaya. Karena kenapa? Istri saya itu tidak pernah minta tolong orang untuk dikerokin, untuk berobat, untuk apa, selalu sama saya di rumah ya. Jadi kerokan itu adalah bekas kerokan ponakan saya dari rumah saya. Memang lagi sakit ya Pak? Saya belum kejadian. Belum kejadian udah dikerokin ya Pak? Jadi kerokan itu 4 hari sebelum kejadian peristiwa pembunuhan. Ya. Jadi itu di rumah itu. Ada saksinya, ada yang melihat. Artinya pas datang ke rumah ini dalam kondisi sudah sehat? Sehat. Dan istri saya itu berangkat dari rumah tidak ada keluhan sakit apapun. Dan mengeluh, kalau istri saya itu ada mengeluh sakit apapun, sedikit pun penyakitnya, dia tidak bakalan pernah keluar dari rumah karena zaman COVID sekarang. Setelah melihat rekonstruksi ini dari pihak keluarga gimana Pak? Udah puas? Kalau saya sih tidak merasa puas karena keluarga tidak dikasih masuk. Jadi gimana kita mau puas? Kan nggak ada yang kita lihat rekonstruksinya. Setelah kejadian peristiwa pembunuhan ini, keluarga diperkenan nggak melihat korban? Kalau misalnya lukanya, apanya itu? Nggak diperkenan. Tidak, sampai di rumah sakit Polri pun keluarga tidak dikasih lihat, minta foto aja nggak dikasih. Nggak dikasih. Bapak tahunya lukanya di mana, Pak? Nah, saya nggak tahu, ya. Terus saya nggak tahu karena pada saat itu saya nggak ngelihat. Tapi kalau dari foto kejadian, Dari foto kejadian saya ngelihatnya lukanya ada di leher. Bapak nama lengkapnya siapa Pak? Saya Gongkom Panjaitan, Suami ya Pak ya? suami Betty Panjaitan. Pak, nomor Di Sinaga. Sorry, di Sinaga ya. Saya umur 52 sekarang. Istri saya umur kalau 67 umur berapa? 54. 3 ya. Nomor handphone Bapak berapa Pak?
0823 9918 5619. 5619. Iya. Cukup ya, Oke, teman-teman ya. itu aja ya teman-teman. Terima kasih Dan buat partisipasi saya media. minta mohon ke media biar terungkap ini terus terang. Ya, harus dikawal. Minta saya tolong dikawal terus ini kasus demi keadilan. Bukan bilang dendam sama pelaku ya, bukan bilang dendam sama pelaku, tapi terus terang aja terungkap motifnya apa. Karena yang saya tahu sampai sekarang ini hubungan baik sampai kejadian sama si pelaku ya. Jadi terima kasih. Gom-gom Panjaitan. Iya. Bapak rumahnya di mana Pak? Di Jatiasi ya Pak? Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya ya. Iya, siap Pak. Pelaku ada di mobil tadi, tapi karena mungkin melihat kondisi takut tidak kondusif, jadi pemeran pengganti. Takut keluarga. Saya positif thinking aja lah ya. Itu yang diinformasikan ke kita gitu. Intinya tidak dikeluarkan di mobil gitu ya. Tidak dikeluarkan dari mobil.